Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Pada pertemuan 12B ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan posisi kapal pada saat tengah hari atau non-position. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, sebaiknya yang belum subscribe. Kemudian nyalakan lonceng, like, dan komen supaya tidak tertinggal dari materi yang akan saya berikan selanjutnya. Baik, materi kali ini saya akan membahas menentukan posisi kapal pada saat tengah hari atau non-position, yaitu caranya dengan mengukur tinggi ukur matahari. Cara mengukur tinggi matahari atau tinggi ukur matahari dilakukan pada saat tengah hari. Jadi, bersiaplah 15 menit sebelum matahari berembang atas. Tentu dari hasil perhitungan. Perhitungan dilakukan pada menjelang fajar biasanya. Dari contoh ini, saat berembang atas matahari, menurut perhitungan adalah jam 12:06 atau jam 12:07. Kemudian sebelum itu kita harus mengetahui koreksi indeks dari sextan yang kita pakai. Koreksi kaca berwarna yang pada sextan yang akan kita pakai. Kemudian kita mencari koreksi indeks. Koreksi indeks dicari dengan membaring matahari. Cara mencari koreksi indeks adalah sextan disetel pada lembidang busur menunjukkan 0 derajat dan nonius atau tromol menunjukkan 0 derajat. Jadi pengukuran 0 derajat. Kemudian arahkan teropong ke matahari. Tentu saja gunakan kaca berwarna supaya tidak silo matanya. Kemudian dilihat harus kelihatan satu matahari. Antara bayangan dan matahari yang dilihat langsung itu terlihat hanya satu benda. Jika masih kelihatan dua benda, baik yang memisah jauh atau masih menempel tapi kelihatan dua benda, berarti harus disetel cerminnya. Cerminnya ada dua cermin yang bisa disetel supaya mataharinya benar-benar kelihatan satu. Setelah kelihatan satu, kita putar tromolnya untuk menaikkan bayangan matahari ke atas matahari langsung. Jadi kelihatan matahari, kelihatan dua. Bawah dan atas. Bawah yang dilihat langsung, atas bayangan. Kemudian dibaca. Biasanya bacaannya minus. Misalnya bacaannya minus 10 menit. 0 derajat 10 menit. Kemudian matahari geser, disatukan lagi, kemudian digeser ke bawah, bayangannya biasanya bacaan plus. Contohnya plus 16. Kemudian kita cari salah indeks. Salah indeks adalah bacaan atas dan bawah dijumlahkan dibagi 2. Plus 16 ditambah minus 10 sama dengan 6. Dibagi 2 ketemu 3 menit. Berarti koreksi indeksnya minus 3 menit. Cara mencari koreksi indeks seperti itu. Kemudian kita atur kaca berwarna
untuk menghilangkan matahari pada waktu seperti mencari koreksi indeks. Kita setel sextan pada lemidang busur 0 dan pada tromol 0. Kemudian kita lihat ke arah matahari. Dilihat, dikasih low, diatur dengan menggunakan kaca berwarnanya sesuai keinginan sehingga matahari kelihatan bulat, terang, jelas, tidak terlalu gelap. Kalau terlalu gelap dikurangi, terlalu terang ditambahkan. Kemudian pada pukul 11.52 karena 15 menit sebelumnya, jadi dikurangi 12.07 dikurangi 15, jadi berarti 11.52 mulai diukur matahari. Matahari diukur setiap 1 menit sekali. Jika masih naik, diukur terus. Jika naiknya masih kelihatan beda antara menit satu dengan menit lain, berarti masih naik terus. Kemudian kita ukur tiap menit sampai misalnya 12.05. Sudah naiknya dikit, berarti kita matahari, kita lihat di sextan hanya menggeser tromolnya. Kemudian kelihatan umpama 12.06.35 itu sudah mulai mendatar sampai 06.40 sampai jam 12.06.40. Setelah itu turun, berarti pengukuran tadi dilakukan jam 12.06.35. Berarti saat matahari berembang atas pengukuran 06.35. Itu cara mengukurnya secara singkat seperti itu. Kemudian setelah tentu tadi sudah kita atur kaca berwarnanya, kaca ini sehingga kelihatan pengukuran jelas. Jadi sekali lagi saya sampaikan caranya setelah dicari koreksi indeks udah di setel di 0, kelihatan mataharinya 1, di 0 di lemidang busur maupun nonius atau tromol itu di 0, matahari kelihatan 1, kemudian itu diatur kaca berwarnanya. Setelah itu kita geser dengan penjepitnya ke bawah sampai bayangan kelihatan di dekat cakrawala. Setelah dekat cakrawala kita putar tromolnya atau noniusnya sehingga matahari kelihatan turun nempel di cakrawala. Jika yang nempel bagian bawah dari matahari namanya tinggi ukur tepi bawah. Jika yang bagian atas yang nempel dengan cakrawala namanya tinggi ukur tepi atas. Pada waktu menempel itu kita goyang atau benar-benar sudah lurus. Kalau sudah lurus biasanya kalau ada lengkungan atau hiperbola itu pas di tengah-tengah lengkungan itu mataharinya di situ. Kalau kita goyang kanan kiri, kita khayalkan ada melengkung. Ya, kalau udah melengkung, udah jatuh di tengah, berarti itu adalah betul. Kemudian tadi kita sudah dapat pengukuran setelah 12.05 naiknya pelan, 12.06.30 sampai 35 mendatar, bisa kita anggap bahwa mataharinya berembang atas itu pada saat 12.06.35 karena di 40 udah turun, jadi kita ambil tengah-tengah. Jadi biasanya hanya beberapa detik matahari itu dalam keadaan istiwa atau di puncak. Ya, itu adalah cara menggunakan mengukur. Kita ukur tinggi ukurnya kita dengan menggunakan rumus titik lintang tengah hari. Yaitu jika lintang dan syawal senama dan jika lintang lebih kecil dari syawal maka N positif
atau utara. Yang kedua, ya contohnya lintang 25 derajat utara, Syawal 30 derajat utara, makanya N-nya positif. Ya. Lintang dan Syawal senama utara, jika lintang lebih besar dari Syawal, maka N negatif atau selatan. Contohnya, lintangnya 45 derajat utara, Syawalnya 30 derajat utara, maka N-nya negatif atau selatan. Yang ketiga, lintang dan Syawal senama selatan, jika lintang lebih kecil dari Syawal, maka N-nya negatif atau selatan. Kemudian, contohnya lintang 20 derajat selatan, Syawalnya 30 selatan. Lintangnya 25 derajat selatan, Syawalnya 30 derajat selatan. Makanya N-nya negatif, berarti kita melihat matahari ke arah selatan. Sebaiknya yang nomor 1 itu kita melihat matahari di sebelah utara. Yang kedua itu matahari kelihatan selatan. Yang ketiga matahari kelihatan di selatan. Makanya N-nya negatif. Yang keempat, lintang dan Syawal senama selatan. Jika lintang lebih dari Syawal, maka N-nya positif karena kita melihat mataharinya ke arah utara. Contohnya lintang 45 derajat selatan dan Syawalnya 30 derajat selatan, maka N sama dengan positif atau utara. Yang kelima, lintang dan Syawal senama, jika lintang dan Syawal, jika lintang selatan dan Syawal utara, maka N positif karena kita melihat matahari ke utara. Jika lintang selatan dan Syawalnya utara, maka kita lihat matahari ke arah utara, berarti N-nya positif. Contohnya lintangnya 25 derajat selatan, Syawalnya 30 derajat utara, maka N positif atau utara. Yang berikutnya, lintang dan Syawal tak senama, jika lintang utara dan Syawal selatan, maka N negatif atau selatan. Contoh, lintangnya 25 derajat utara, Syawalnya 30 derajat selatan, makanya N sama dengan negatif atau selatan. Rumus lanjutan untuk menentukan titik lintang tengah hari, N sama dengan 90 derajat min tinggi pusat sejati. Kemudian lintang tengah hari sama dengan Z dikurangi N. Titik lintang tengah hari dianggap sebagai posisi tengah hari atau non position. Lintangnya diperoleh dari lintang tengah hari, dari hasil perhitungan. Kemudian bujurnya berasal dari bujur duga, dari bujur yang kita buat atau sebelum menentukan posisi. Atau dalam ujian adalah dalam soal. Kemudian di mana N adalah jarak puncak matahari, kemudian Z adalah Syawal matahari, L lintang tengah hari, L positif jika berada di lintang utara. Tadi sama dengan rumus sebelumnya. Kemudian lintang negatif jika berada di selatan. Kemudian Z positif jika Syawalnya utara. Z positif jika Syawalnya, Z negatif jika Syawalnya selatan. Kemudian N positif jika matahari nampak di utara. Yang berikutnya N negatif jika matahari nampak di lintang selatan. Jadi itu kita melihat ke utara, berarti Z-nya utara. Kalau Z-nya utara, kita melihat matahari di utara. Z-nya selatan berarti melihat matahari ke selatan. Itu berhubungan dengan rumus sebelumnya.
Contoh menentukan titik lintang tengah hari. Contoh 1, pada tanggal 21 Januari 2016, kapal berada pada posisi 6 derajat 55,6 menit selatan, 106 derajat 25,6 menit timur. Pada saat matahari berembang atas, diukur tinggi ukur matahari di tepi bawah 76 derajat 45,1 menit. Jadi pada waktu puncak tadi yang kita ceritakan bahwa matahari pada waktu tidak bertambah, naik lagi. Kemudian setelah ukurannya turun, maka itu yang kita ambil, kita catat waktunya, catat ukurannya. Kemudian di sini tidak kita tulis waktunya, ya. Kemudian diketahui koreksi indeks 2 menit, koreksi kaca berwarna 3 menit, dan tinggi mata si penilik 8 meter. Ditanya saat matahari berembang atas waktu WIB, kemudian B titik lintang tengah hari. Jawab. Yang pertama kita buat tabel sebagai berikut. Ya, tabelnya dari Merpas, kemudian bujur timur dalam waktu, cari GMT, kemudian masukkan delta tolok, ketemu saat berembang atas. Jadi sangat simpel. Itu Merpas kita tahu, kita cari di daftar di Almanak Nautica tanggal yang bersangkutan. Kemudian tinggi ukur tepi bawah, koreksi indeks, koreksi kaca berwarna, koreksi tinggi mata, koreksi tanggal. Ini cari di daftar 5. Kemudian cari tinggi pusat sejati. Kita akan mencari N, rumusnya adalah 90 min TS. 90 kita tulis di sini, kemudian TS pindahkan bawahnya. 90 min TS ketemu selatan atau utara. Nanti kita lihat dengan syawalnya dan lintangnya. Ya, tadi ada 6 pernyataan kan yang kita ini. Kemudian lintang sama dengan Z min N, maka N Z kita masukkan sini, N masukkan sini, ketemu, ini lintang, berarti titik lintang hari, hasil hitungan di atas ini kita tambah dengan bujur juga, maka selesai penghitungan ini. Di sini syawalnya harus kita cari dari GMTS ini. Kemudian kordenya ketemu Z terkoreksi. Selanjutnya, bukalah Almanak Nautica, halaman harian yang memuat tanggal 21 Januari. Tanggal 1 Januari kita lihat di Merpasnya ini paling bawah. Ya, kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Jadi kita buat tabel ini, kemudian dicari Merpasnya. Merpasnya tanggal 21 yang paling bawah ini ketemu, kemudian kita masukkan jam 12.11 ke dalam tabel. Kita masukkan Merpasnya jam 12.11 menit tanggal 21 bulan 1. Baik, setelah itu kita rubah bujur timur dalam waktu. Berarti bujur timur 106 derajat 25,6 dibagi 15 ketemu 7 jam 7 menit 20 detik. Kemudian kita masukkan, kita mencari GMTS. GMTS sama dengan Merpas dikurangi BTDW. Ketemu jam 5, 3 menit 4. Ya, jam 5, 3 menit 40 detik. Kemudian kita masukkan delta tolik WIB 7. Ya, kemudian kita cari saat berembang atas adalah
GMT ditambah delta tolok karena di bujur timur. Jadi ketemu jam 12.03.40 detik atau jam 12.04. Ini menurut hitungan. Jadi hitungan ini dilakukan sebelum tengah hari, lintang tengah hari. Berarti ini kita lakukan pengukuran pertama adalah jam 11 di 12 ini berarti di jam 11.48 kita sudah mulai ngukur. Masih ngukurnya jarang-jarang 11.48, kemudian 11.50, 11.52 dan seterusnya dilihat. Tapi kalau perhitungan posisi tidak salah, berarti tidak jauh dari hasil perhitungan. Tapi kalau siapa tahu kita posisi duganya terlalu jauh. Jadi makanya dipersiapkan 15 menit. Kita lihat kalau masih ukuran matahari naik terus berarti masih jauh. Setelah agak mendatar baru ketemu pada pengukuran jam berapa matahari itu diketemukan. Setelah itu kita ketemu beri rembang atasnya adalah jam 12.04 menit atau jam 12.03 menit 40 detik. Kemudian kita cari sawal di 5 karena GMTS-nya 503. Kemudian cari koordinnya di increment 3 menit. Jadi kita cari pertama Syawal yang 5 jam. Buka daftar ramalan Anotika tadi, tanggal 21, lihat jam 5. Ya. Jam 5 kita lihat, kemudian kita masukkan angka ini ke dalam Syawal. Syawalnya kita masukkan, kemudian korde kita lihat dari bawah angka Syawal atau deklinasi di bawahnya ada huruf D 0,5. Karena ke bawah semakin kecil berarti minus. Jadi kordenya minus 0,5. Syawalnya 20 derajat 1,4 menit selatan. Setelah itu kita buka di increment 3 menit. Ya, di increment 3 menit karena GMTS-nya 5 jam 3 menit 40. Ya, kita buka di increment 3 menit seperti ini, kemudian dicari VOD core 0,5. VOD core 0,5 ketemu 0,0. Kemudian kita masukkan, kemudian cari Syawal terkoreksi, menambah Syawal dengan korde, berarti karena koreksinya 0 berarti Syawalnya 20 derajat 1,4 menit selatan. Kita sudah punya Syawal, kemudian kita akan mencari tinggi pusat sejati. Ya, tinggi pusat sejati dimulai dari memasukkan tinggi ukur, koreksi indeks, dan koreksi kaca berwarna. Yang dari soal kita masukkan apa adanya, ingat menit lurus dengan menit, derajat dengan derajat. Kemudian kita mencari daftar 5, daftar pelayanan 5, yaitu koreksi tinggi mata matahari. Ya, kita lihat di sini yang kita cari adalah di 70 sampai 80 karena yang kita cari adalah 76,45. Itu udah ketemu, maka kita cari dengan interpolasi. Ya, setelah diinterpolasi, ini karena bedanya kecil banget, maka ketemu langsung bisa dihitung bahwa ini adalah 10,8. Kemudian koreksi tanggal, lihat di tanggal 21 Januari. Lihat tanggal ini, koreksi indeks, koreksi tanggalnya ini, karena perbaikan pada tinggi ukur tepi bawah ini.
Kemudian kita masukkan 0,3. Kemudian tinggi pusat sejati kita masukkan dengan menjumlahkan angka-angka ini. Maka tinggi pusat sejati kita tambahkan dan diperoleh hasil seperti berikut. Ya, ketemu 77 derajat 1,2 menit. Jadi kita sudah mencari zawalnya sudah ada, tinggi pusat sejatinya sudah ada, tinggal mencari titik lintang. Jadi TS adalah ini, kemudian rumus mencari N adalah 90 min TS. Berarti 90 kita masukkan ke tabel supaya gampang, pindah kanan, kemudian TS dipindahkan di bawahnya. Kemudian N sama dengan 90 min TS. 90 dikurangi 70. 7 derajat 1,2. Ya, karena Z lebih besar dari L dan lintang dan zawal senama, maka N-nya selatan. Dirumus. Karena lintang dan zawal senama, Z lebih besar dari L, maka N sama dengan selatan. Ya, selanjutnya masukkan zawal terkoreksi di bawah. Ya, kemudian masukkan N-nya, pindahkan ke bawahnya. Terus mencari L sama dengan Z min N, jadi atas kurangi bawah. Ya. Jadi ketemu L-nya adalah 7 derajat 2,6 menit selatan. Ya, kita sudah miliki itu tadi titik lintang tengah harinya. Titik lintang tengah harinya berarti lintang 7 derajat 2,6 ditambah dengan bujurnya juga. Maka titik lintang tengah hari adalah 7 derajat 2,6 menit selatan, 106 derajat 25,6 menit timur. Maka kita selesai telah menjawab soal ini. Jadi kita ulangi lagi bahwa mencari N sama dengan 90 min TS, kemudian 90 min TS, karena N-nya kan 20 derajat, dan L-nya 6 derajat, berarti Z lebih besar dari L, berarti N-nya negatif, tetap S. Kemudian setelah ketemu N-nya, kita masukkan Z-nya. Kemudian N-nya kita pindahkan di bawah Z, kemudian dikurangkan karena mencari L sama dengan Z min N. Ketemu 7 derajat 2,6 menit selatan. Sehingga titik lintang tengah hari 7 derajat 2,6 menit selatan, 106 derajat 25,6 menit timur. Demikian contoh soal pertama. Jawaban lengkap sebagai berikut. Jadi, jawabannya harus seperti ini dari Merpas, kemudian PCTW, dari GMT Sejati, tambah delta Tolok menjadi saat berembang atas jam 12, 3 menit 40 detik atau jam 12, 4 menit. Kemudian zawalnya terkoreksi 20 derajat 1,4 menit selatan. Kemudian diukur tinggi, cari tinggi sejatinya, pusat sejati 70 derajat 1,2 menit. Kemudian mencari N sama dengan 90 min TS. 90 kurangi TS ketemu 12 derajat 58 selatan. Karena N-nya lebih besar daripada lintangnya. Lintangnya 6 lebih, sedang zawalnya 20 lebih, jadi lebih besar karena S berarti N-nya ini S.
Kemudian setnya dimasukkan ke sini dan N-nya ditaruh di bawahnya. Karena L sama dengan Z min N. Minus 20 derajat 1,4 menit dikurangi 12 derajat 58,8 menit selatan. Jadi ketemu 7 derajat 2,6 menit selatan. Lintang tengah harinya. Jadi titik lintang tengah hari 7 derajat 2,6 menit selatan, 106 derajat 25,6 menit barat. Bujurnya timur, maaf, 106 derajat 25,6 menit timur. Bujurnya berasal dari bujur buka. Jadi titik lintang tengah hari, lintangnya dari lintang tengah hari, kemudian bujurnya dari bujur buka. Demikian untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Pada waktu tengah hari tanggal 1 April 2016, kapal latih KM Cakalang berada pada posisi 50 derajat 49 menit selatan, 57 derajat 56,5 menit barat. Diukur tinggi ukur matahari tepi bawah 26 derajat 16,8 menit. Diketahui salah indeks 2 menit, koreksi kaca berwarna minus 3 menit. Tinggi mata penilik 4,5 meter. Kemudian diminta saat matahari berembang atas waktu Barbados. Kemudian yang kedua titik lintang tengah hari. Jawab. Yang pertama kita bikin tabel. Ya, tabelnya berarti Merpas, BPDW, GMT, delta tolok Barbados saat berembang atas di Barbados. Kemudian cari tinggi pusat sejati, di sebelah sini dicari syawalnya terkoreksi, berasal dari GMTS jamnya sini. Kemudian setelah itu kita ketemu tinggi pusat sejati 90 min tinggi pusat sejati sama dengan N. Kemudian L sama dengan Z min N. Demikian tabel yang kita buat. Selanjutnya kita buka almanak halaman 71. Kita lihat Merpasnya tanggal 1 April. Setelah tanggal 1 April kita lihat tanggal 1 April Merpasnya adalah jam 12.04 menit tanggal 1 April. Kemudian kita rubah bujur barat menjadi waktu 57 derajat 56,5 dibagi 5 ketemu 3 jam 51 menit 46 detik. Mencari GMTS adalah Merpas ditambah bujur barat. Jadi GMTS-nya menjadi 15, 55, 46. Itu karena ditambahkan. Kemudian delta tolok di Barbados adalah 4 jam. Jadi saat berembang atas adalah pukul 11.55.46 atau bisa dibulatkan menjadi 11.56. Setelah itu kita cari syawal 15 jam. Berarti kita cari di tanggal 1 April di harian. Ya. Syawalnya adalah 15 jam. Kita lihat ketemu 4 derajat 51,9 menit utara. Ya. Kita masukkan, kemudian koordinatnya kita lihat. Karena semakin ke bawah semakin besar, berarti koordinatnya positif 1,0. Kemudian kita akan mencari di increment 55 untuk mencari koordinat 1,0. Jadi kita cari di increment 55. Berikutnya kita buka increment 55 menit pada 1,0. Ya, 1,0 dilihat ke kanan 0,9. Kemudian kita masukkan dan syawal koreksi Z 15 jam ditambah
korde 1,0, 0,9, maka ketemu 4 derajat 52,8. Ya, set itu utara, jadi syawal terkoreksinya adalah 4 derajat 52,8. Ya, jadi syawal dikoreksi ini nanti merupakan dasar untuk menghitung selanjutnya. Baik, setelah itu kita masukkan tinggi ukur, koreksi indeks, dan koreksi kaca berwarna. Ya, setelah itu kita buka daftar pelajaran 5, koreksi tinggi mata pada pengukuran matahari, yaitu daftar ilmu pelajaran 5. Daftar ilmu pelajaran 5, kita lihat, karena yang dicari di 26,8, yang ada 26 dan 28. Kita bisa aja langsung cari karena 26 derajat 16,5, ya, ini kan lebih dekat ke 26. Jadi langsung bisa kita ambil 10,2. Tapi dengan cara dikoreksi, mencari interpolasi seperti ini. Jadi ini cari ke samping, berarti 4,5. 4,5 di sini berarti 106. Bedanya 4, 0,4 berarti di sini 104. Berarti kita bisa gunakan 104 untuk koreksi tinggi mata 4,5 meter karena lebih dekat. Tapi kalau dikoreksi cari interpolasi di bawah, berarti ini 107, 1,07 dan 1,03, berarti tengah-tengahnya 105. Di atas 104, bawah 105. Ya, jadi kita cari interpolasinya karena lebih dekat ke sini. Jadi kita pilih 104 menit. Kemudian koreksi tanggalnya cari di koreksi tinggi ukur tepi atas, tepi bawah, yaitu cari 1 April 0,0. Kita masukkan ke sini, kemudian cari tinggi pusat sejati. Tinggi pusat sejati sama dengan kita jamaahkan, ketemu 27 derajat 22 menit, 5. Jadi tinggi pusat sejati 27 derajat 22,5 menit. Kemudian kita masukkan 90 derajat karena akan kita cari N. N ada rumusnya 90 min TS. Jadi kita masukkan 90. Kemudian TS kita pindah ke bawah. Ya, kemudian N sama dengan 90 min TS. Karena lintang dan syawal tidak senama dan syawalnya utara, maka N-nya positif atau utara. Jadi N-nya positif, ketemu 62 derajat 37,5 utara. Sehingga syawalnya kita masukkan ke tabel 4 derajat 52,1 utara, kemudian N-nya 62 derajat 37,5 utara. Kemudian mencari L sama dengan Z min N. Z min N kita ketahui 4 dikurang 62 karena sama-sama plus dikurang plus ketemu minus. Maka L-nya ketemu adalah 57 derajat 45,4 menit selatan. Karena ini 4 derajat dikurangi 62 derajat minus. Minus berarti ini penyebutnya beda, berarti selatan. Jadi titik lintang tengah hari 57 derajat 45,4 menit selatan. Bujurnya 57 derajat 56,5 menit barat. Bujurnya tentu dari bujur juga. Jadi jawaban secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut. Ya. Jadi kita harus nulis seperti ini supaya dapat menjelaskan apa yang diminta. Yang diminta adalah saat berenang atas di Barbados,
kemudian titik lintang tengah hari. Kalau jawabnya sampai lintang tengah hari berarti belum lengkap, karena yang ditanya titik lintang tengah hari. Berarti lintang tengah hari tambah bujur duga ketemu lintang tengah hari. Sekian, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.